Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisalia Devtaviona, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Amelia Bitasari, absen 2. Di sini kami akan membacakan materi tentang permasalahan blok Ambalat yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dengan upaya penyelesaiannya. Konflik dan potensi sumber daya alam. Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah wilayah perairan yang terletak di Laut Sulawesi, berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak dan gas bumi. Konflik mengenai kepemilikan Blok Ambalat telah berlangsung antar Indonesia dan Malaysia sejak awal 2000-an dan menjadi isu penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Lokasi dan potensi sumber daya alam. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi, sebelah timur laut dari Kalimantan Timur. Potensi sumber daya alam, blok ini diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan terdapat jutaan barel minyak dan triliunan kaki kubik gas alam di bawah dasar lautnya. Sejarah sengketa. Sengketa mengenai Blok Ambalat muncul pada awal tahun 2000-an ketika Malaysia memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan minyak asing di wilayah yang diklaim Indonesia. Perundingan. Kedua negara telah mengadakan beberapa perundingan untuk menyelesaikan angketan ini, namun belum mencapai kesepakatan yang definitif. Aspek hukum internasional, Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS, kedua negara menunjukkan pada UNCLOS untuk menentukan batas maritim mereka. Namun, interpretasi yang berbeda mengenai peta dan batas wilayah laut menyebabkan konflik zona ekonomi eksklusif. Klaim masing-masing negara terhadap ZEE di wilayah tersebut menjadi salah satu inti sengketa. Dampak ekonomi dan politik. Ekonomi potensi dari eksplorasi minyak dan gas di Blok Ambalat sangat besar, yang bisa meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Politik. Sengketa Blok Ambalat mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, dengan beberapa insiden militer dan diplomatik yang terjadi sebagai akibat dari ketegangan ini. Upaya penyelesaian. Diplomasi. Kedua negara tersebut mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomasi dan perundingan bilateral, kerjasama regional. Beberapa usulan telah diajukan untuk menjadikan Blok Ambalat sebagai zona kerjasama yang dikelola bersama untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Kesimpulan. Jadi, Blok Ambalat merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun juga menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan diplomatik yang cermat dan kerjasama yang baik antara kedua negara, serta penegakan hukum internasional yang adil dan transparan. Masalah Ambalat merupakan sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia yang telah berlangsung sejak awal 2000-an. Wilayah Ambalat adalah sebuah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Permasalahan. Klaim tumpang tindih, baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka. Indonesia mengklaim Ambalat berdasarkan peta tahun 1966, sedangkan Malaysia mengklaimnya berdasarkan peta tahun 1979. Eksplorasi sumber daya. Sengketa ini diperparah oleh upaya kedua negara untuk memberikan konsesi eksplorasi minyak dan gas kepada perusahaan-perusahaan asing yang memicu ketegangan lebih lanjut. Insiden militer. Terdapat beberapa insiden militer yang terjadi di wilayah ini, termasuk bentrokan antara angkatan laut kedua negara. Ini meningkatkan resiko eskalasi menjadi konflik terbuka. Penyelesaian. Diplomasi bilateral. Kedua negara terus melakukan dialog diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini.
Indonesia dan Malaysia telah mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral untuk mencari solusi damai melalui negosiasi dan diskusi. Hukum internasional, sengketa ini juga dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional seperti Mahkamah Internasional ICJ atau Pengadilan Arbitrase. Namun hingga kini kedua negara lebih memilih pendekatan diplomatik langsung. Kerjasama eksplorasi, salah satu solusi yang diusulkan adalah melakukan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang disengketakan dengan pembagian keuntungan yang adil antara kedua negara ini. Ini dapat mengurangi ketegangan dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Peningkatan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi konflik. Ini juga termasuk latihan militer bersama dan pertukaran informasi untuk memastikan keamanan di perbatasan maritim. Melibatkan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang netral dapat berperan sebagai mediator untuk membantu menemukan solusi yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kerjasama, diharapkan sengketa Ambalat dapat diselesaikan secara damai dan menguntungkan kedua negara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh